Halo, salam sehat. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 15. Kali ini kami akan membahas pengembangan kepemimpinan atau leadership development. Kita tahu, seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan diharapkan terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan realita yang terus berubah. Untuk memfasilitasi hal tersebut, diadakanlah berbagai program pengembangan kepemimpinan. Harapannya, dengan meningkatnya kemampuan seorang pemimpin dari tingkat sebelumnya, maka akan berdampak pula kepada pengelolaan bisnis perusahaan yang akan bertumbuh dan yang akan terus meningkat. Melihat jalan buram tidak jelas, sejenak berhenti, bersihkan kaca. Kami berempat dari kelompok 15 hendak presentasi untuk kita semua. 1.2, please jangan berisik. Tidak jelas, boleh bertanya. Oh iya, sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang dipunggawai oleh Gary Putra Perdana, Melian Elsa Putri, Sahala Ian Patra, dan saya sendiri, Wilfried Sahat P. Siregar. Program pelatihan kepemimpinan. Program pelatihan kepemimpinan adalah program formal yang banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan seorang pemimpin di dalam suatu organisasi. Di sebagian besar organisasi memiliki program pelatihan manajemen dari satu jenis ke jenis yang lainnya, dan banyak organisasi yang mengirimkan manajernya untuk mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya di luar perusahaan. Di sebagian besar program pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan serta perilaku umum yang relevan untuk efektivitas dan juga kemajuan manajerial. Pelatihan biasanya dirancang lebih untuk manajer tingkat bawah dan juga menengah dari eksekutif puncak. Dan biasanya ada yang lebih banyak penekanan pada suatu keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer di posisi mereka saat ini daripada keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan promosi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terdapat dua jenis program pelatihan kepemimpinan. Yang pertama yaitu desain pelatihan kepemimpinan. Efektivitas program pelatihan formal sangat tergantung pada seberapa baik mereka untuk dirancang. Desain pelatihan tersebut harus mempertimbangkan dari teori pembelajaran khusus sampai ke tujuannya, karakteristik dari peserta pelatihan, serta mempertimbangkan praktis seperti kendala sampai biaya di dalam kegiatan tersebut. Pelatihan kepemimpinan lebih memungkinkan berhasil jika dirancang dan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan temuan pelatihan tentang proses pembelajaran serta teknik pelatihan yang baik. Efek dari pelatihan kepemimpinan. Kriteria untuk menilai efektivitas program pelatihan formal meliputi pembelajaran keterampilan, perubahan dari perilaku, serta peningkatan dari kinerja. Seberapa besar pelatihan kepemimpinan dapat mempengaruhi hasil ini tergantung kepada kepribadian serta kemampuan dari seorang peserta di desain dan pelaksanaan pelatihan, serta kondisi pendukung di dalam suatu organisasi tersebut.
maka nggak akan dianggap sebagai pecundang untuk sekedar mundur dari pelatihan ini sebelum masuk ke gerbang itu. Dari namanya jelas, yang dicari adalah para leader. Di training ini, siap! Belajar dari pengalaman. Penugasan khusus yang diberikan kesempatan untuk mengikuti program pengembangan serta penyempurnaan keterampilan seorang pemimpin selama pelaksanaan tugas pekerjaan secara reguler. Coaching atau monitoring dapat digunakan untuk membantu seorang manajer dalam menginterpretasikan pengalaman mereka serta mempelajari keterampilan baru yang mereka peroleh. Manajer dapat meniru perilaku efektif yang dimodelkan oleh bos yang kompeten. Manajer juga dapat belajar dari apa yang tidak boleh dilakukan dari mengamati atasan yang efektif. Sejauh mana keterampilan dan nilai kepemimpinan dikembangkan selama penugasan operasional tergantung kepada jenis pengalaman yang diberikan selama penugasan tersebut. Relevansi berbagai jenis pengalaman untuk pengembangan keterampilan dapat dilihat dari jumlah tantangan yang diterima. Situasi yang menantang adalah situasi yang melibatkan masalah yang tidak biasa untuk dipecahkan, hambatan yang sulit untuk diatasi, serta keputusan yang berisiko untuk dibuat. Beberapa contoh situasi yang menantang termasuk berurusan dengan merger atau reorganisasi, memimpin tim lintas fungsi atau gugus tugas, serta menerapkan perubahan yang besar, mengatasi kondisi bisnis yang tidak menguntungkan, membalikkan unit organisasi yang lemah, dan membuat transisi ke jenis manajerial yang berbeda. Di dalam berbagai tugas, pertumbuhan serta pembelajaran lebih besar ketika pengalaman kerja beragam serta menantang. Pengalaman kerja yang beragam mengharuskan seorang manajer untuk dapat beradaptasi dengan situasi baru dan menangani jenis masalah yang baru. Keberhasilan berulang dalam menangani satu jenis masalah memperkuat kecenderungan seseorang manajer untuk menafsirkan dan menangani masalah yang baru dengan cara yang berbeda. Serta yang terakhir yaitu umpan balik akurat serta relevan. Hambatan untuk belajar dari pengalaman yang paling besar terjadi pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Eksekutif yang cenderung menjadi terisolasi dari semua kecuali sejumlah kecil orang yang berinteraksi dengan mereka secara teratur di dalam organisasi. Serta orang-orang ini merupakan orang yang berhasil dalam mencapai posisi kekuasaannya. Kegiatan pengembangan kepemimpinan. Kegiatan pengembangan ini dapat digunakan untuk melengkapi pembinaan informal oleh atasan atau rekan kerja, dan sebagian besar dapat digunakan bersama dengan program pelatihan formal. Berikut merupakan beberapa kegiatan untuk memfasilitasi pengembangan kepemimpinan. Selanjutnya, yaitu ada program umpan balik multisumber. Merupakan metode yang banyak digunakan untuk pengembangan manajemen di organisasi yang besar. Nama lain untuk metode ini adalah umpan balik 360 derajat atau umpan balik multi penilai. Program umpan balik multisumber dapat digunakan untuk berbagai tujuan,
Tetapi yang paling utama adalah untuk menilai kekuatan serta kebutuhan pengembangan dari masing-masing seorang manajer. Asumsi dasar dari program umpan balik ini untuk sebagai besar manajer tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang keterampilan serta perilaku yang mereka miliki, dan umpan balik dapat digunakan untuk memperbaikinya. Selanjutnya yaitu penilaian perkembangan. Di pusat penilaian ini, sifat serta keterampilan manajerial diukur dengan metode seperti tes wawancara, tes bakat, tes kepribadian, tes situasional, pidato, dan juga latihan menulis. Studi tentang persepsi peserta tentang manfaat dari pusat penilaian perkembangan dan program intensif umpan balik yang serupa menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan kesadaran diri, membantu mengidentifikasi kebutuhan dari pelatihan, serta memfasilitasi pengembangan keterampilan dari kepemimpinan. Di dalam pengembangan kepemimpinan terdapat beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama yaitu mentoring. Merupakan program formal yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan manajemen di banyak organisasi. Mentoring sendiri yaitu hubungan di mana manajer yang lebih berpengalaman untuk membantu anak didik yang kurang berpengalaman. Mentor sendiri biasanya berada pada tingkat manajerial yang lebih tinggi dan bukan atasan langsung dari anak didiknya. Yang selanjutnya yaitu pelatihan eksekutif. Tujuan dari pelatihan eksekutif itu untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan yang relevan untuk tanggung jawab kepemimpinan saat ini atau di masa yang akan datang. Pelatihan juga memberikan saran tentang bagaimana menangani tantangan tertentu seperti menerapkan perubahan yang besar, berurusan dengan bos yang sangat sulit, atau bekerja dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Simulasi permainan bisnis telah digunakan selama bertahun-tahun untuk pelatihan manajemen itu. Peserta yang ditempatkan pada posisi yang berbeda dalam organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab manajerial dalam jangka waktu 1 atau 2 hari. Dan yang terakhir yaitu ada program pertumbuhan pribadi. Program pertumbuhan pribadi dirancang untuk meningkatkan kesadaran diri dalam mengatasi hambatan batin untuk pertumbuhan psikologis serta pengembangan kompetensi dari kepemimpinan. Program-program ini berkembang dari gerakan psikolog humanistik dan banyak digunakan untuk pengalaman pribadi sebelumnya dalam program-program yang menekankan pengembangan potensi diri yang ada. Kondisi fasilitasi untuk pengembangan kepemimpinan yang didukung oleh bos dari iklim belajar serta kriteria untuk tugas pengembangan. Perspektif sistem dalam pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan lebih memungkinkan untuk berhasil ketika eksekutif puncak memiliki perspektif sistem yang memperhitungkan tanggung jawab terkait dengan keputusan strategis seperti kriteria seleksi penilaian, perencanaan suksesi, sistem manajemen, dan juga strategi bersaing. Kegiatan pengembangan juga harus konsisten dengan strategi kompetitif, sistem penghargaan, budaya organisasi, dan juga proses dan nilai tingkat kelompok. Kemudian mengintegrasikan kegiatan pembangunan serta pengembangan kepemimpinan untuk suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu cara mendukung pelatihan kepemimpinan. Terdapat 2 hal, yaitu sebelum pelatihan dan setelah pelatihan.
Demikian paparan kami kelompok 15, teman-teman. Ikan teri, sambal terasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ikan kakap, terapung basah-basah. Mohon maaf bila kata berujung salah. Bye.